Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska dari kelas D4 OTA tingkat 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang regio shoulder girdle yang terdiri dari 3 jenis, yaitu tulang, otot, dan sendi. Baiklah, saya akan masuk pada bagian tulang, yaitu terdiri dari 4 jenis, yaitu 2 os clavicula dan 2 os scapula. Saya akan menjelaskan nama-nama bagian tulang yang ada pada os clavicula. Nomor 1 yaitu sternum. Sternum adalah tulang pipih yang memanjang yang terletak pada bagian tengah dada. Selanjutnya itu clavicle. Clavicle atau tulang selangka adalah tulang panjang yang berfungsi sebagai penyangga antara tulang belikat dengan tulang dada. Selanjutnya yaitu scapula. Scapula atau tulang belikat adalah tulang penghubung antara tulang lengan atas dengan tulang selangka. Selanjutnya adalah acromion process. Acromion process adalah bagian dari scapula atau tulang belikat yang membentuk tonjolan. Selanjutnya itu rib. Rib atau tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk sudut. Selanjutnya itu costal cartilage atau tulang rawan hialin yang berfungsi untuk memperpanjang tulang rusuk ke depan. Selanjutnya yaitu coracoid process. Struktur kecil seperti kait di lateral yang berfungsi untuk menstabilkan sendi bahu. Baiklah, selanjutnya itu glenoid sapiti, yaitu yang terletak di bagian bahu dan terletak di sudut lateral scapula. Selanjutnya itu humerus atau tulang lengan atas yang terletak di antara bahu dan siku. Baiklah, selanjutnya tulang ulna atau tulang hasta merupakan tulang panjang dengan bagian medial lengan bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pada clavicle. Yang pertama yaitu acromion end. Acromial end menunjukkan permukaan oval sedikit rata dan agak turun ke bawah. Selanjutnya itu tuberculum conoid. Tuberculum conoid tonjolan tulang pada permukaan inferior sepertiga lateral clavicula. Selanjutnya itu sternal end atau ujung sternal, berbentuk segitiga mengarah ke medial dan sedikit ke bawah dan ke depan. Selanjutnya itu impression. Impression pada permukaan inferior clavicula dekat dengan sternum terdapat bagian kasar yang luas. Baiklah, saya akan menjelaskan os scapula dari sisi kanan. Yang pertama yaitu acromion, merupakan bagian dari scapula yang membentuk tonjolan. Selanjutnya itu coracoid process, merupakan struktur kecil seperti kait di lateral yang berfungsi untuk menstabilkan sendi bahu. Selanjutnya itu glenoid sapiti. Glenoid sapiti terletak pada bagian bahu di sudut lateral scapula. Selanjutnya itu lateral axillary border, merupakan batas ketiak paling tebal dari 3 batas scapula. Selanjutnya yaitu superior angle adalah sudut medial oleh pertemuan batas superior dengan vertebralis. Selanjutnya itu superior border atau batas superior adalah batas terpendek dan tipis. Selanjutnya yaitu takik scapular, adalah takik pada perbatasan superior scapula tepat di tengah ke proses coracoid. Baiklah, selanjutnya itu medial vertebral border, medial atau batas medial yang merupakan batas terpanjang dari ketiga batas dan memanjang dari medial ke inferior. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian dari otot regio shoulder girdle. Yang pertama yaitu pectoralis major, yaitu otot tebal berbentuk kipas berada di anterior dari dinding dada. Selanjutnya itu pectoralis minor, otot tipis berbentuk segitiga atau triangular berada di posisi posterior. Selanjutnya itu subclavius, otot kecil berbentuk segitiga yang terletak antara clavicula dan tulang rusuk pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan otot di bagian dada atau sekitar dada. Ya, yang pertama yaitu teres major, yaitu
otot berada pada lengan atas yang menyusun kelompok otot scapula dan humerus. Selanjutnya itu latissimus dorsi, merupakan otot besar datar yang terletak di punggung dan di bagian belakang lengan. Selanjutnya itu serratus anterior yang terletak pada bagian tulang rusuk ke-1 sampai ke-9 dan menyisipkan di permukaan ventral dari batas medial scapula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan otot pada bagian punggung. Yang pertama yaitu levator scapula, yaitu otot yang terletak pada punggung dan leher. Selanjutnya rhomboid minor dan rhomboid mayor. Rhomboid minor dan rhomboid mayor adalah salah satu otot yang menyusun bagian lengan atas. Selanjutnya deltoid. Deltoid adalah salah satu otot yang membentuk tonjolan bulat. Otot yang membentuk tonjolan bulat pada bahu manusia. Selanjutnya trapezius. Trapezius adalah otot membentuk struktur punggung manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan otot pada regio shoulder girdle yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu fibrous joint, atau otot serat tidak bergerak. Otot fibrous joint bergabung tulang ke tulang, contohnya coronal suture antara tulang parietal dengan tulang frontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cartilaginous joint, yaitu sendi yang sedikit digerakkan di mana tulang bergabung dengan fibrokartilagonya. Tulang rusuk dan tulang dada bergabung oleh cartilagocasta. Secara hormonal, sendi ini dapat menjadi lebih fleksibel saat masa kehamilan lanjut, di mana memungkinkan pelvis dapat mengembang saat proses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan synovial joint. Itu sendi yang bergerak bebas, rongga dilapisi oleh membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial untuk pelumas sendi, dan sendi distabilkan oleh kapsul sendi. Baiklah, sekian penjelasan tentang regio shoulder girdle. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.